wabarakatuh. How are you, class? I hope you're fine because it's a good day to us to study English. Are you ready, class? Of course, because I'm ready. Oke, nah kita melihat hasil dari pembelajaran kemarin ya tentang have dan has, tentang perbedaannya ya. Nah sekarang kita akan berlatih membuat kalimatnya, kalimat have dan has. Bagaimana kalimat itu dibuat? Nah begitu Pak Bibit akan memberikan contoh dari pola kalimatnya yang ada di sini. Nah kalimat yang baik itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah sama, bahasa Inggris juga seperti itu. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, suapin itu di sini. Nah ini subjek, berarti predikat, objek. Nah, khusus untuk predikat di sini, Pak Bibit punya dua keywords atau dua kata kunci, have dan has. Dimana penggunaannya kemarin sudah kalian pahami kan? Oke. Sebagai contoh, kalimatnya adalah sebagai berikut. They have a new teacher. They have a new teacher. Ini yang atas ya. Nah, dimanakah subjeknya? Subjeknya adalah they. Nah, ini subjek. Itu ya. Kemudian kata kunci predikat yang digunakan have. Nah, ini sama. Subjek, have. Objeknya apa? A new teacher. Seorang guru baru. Itu jadi satu ya ini. Objek. So, kalau kalian ingin bilang mereka punya seorang guru baru, dalam bahasa Inggris menjadi they have a new teacher. Apa? They have a new teacher. Nah, itu ya. Contoh yang kedua, kita menggunakan keyword has. Rudy has a new teacher. Rudy has a new teacher. Kalau kita bandingkan dengan pola kalimatnya, maka subjeknya adalah Rudy. Nah, paling depan ya, sama ya. Oh, sama. Setelah subjek diikuti oleh has. Nah, ini. Sama kan? Kemudian objek yang terakhir. Objeknya adalah a new teacher. Rudy has a new teacher. Artinya Rudy mempunyai seorang guru baru. Bagaimana anak-anak? Sudah paham membuat kalimat present dan kata kunci have has? Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Pak Bibit. Oke? Oke anak-anak, kita lanjutkan materinya. Setelah tadi kita pelajari kalimat positif, sekarang kita ke kalimat negatif. Ingat, kalimat negatif. Kalimat negatif itu selalu ada kata not. Selalu ada kata not. Not tulisannya adalah N-O-T. Not artinya adalah tidak. Nah, artinya adalah tidak. Jadi kalimat negatif ini nanti kalimat yang berisikan kata tidak mempunyai. Kalau tadi mempunyai, kalau yang sekarang ini negatif, tidak mempunyai. Oke. Sebelum masuk ke kalimat negatif penjelasannya, Pak Bibit ingin beritahu kalian bahwa dalam kalimat negatif ini selain kata not, nanti juga ada kata kerja bantu bernama do. Misalnya do baca do, sama das, D-O-E-S dibaca das. Jadi ada kata kerja bantu do dan das untuk membentuk kalimat negatif. Maka nanti not itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya, maka perlu bantuan bernama do not, does not, gitu ya. Itu do not, does not. Nah, untuk kalimat ini negatif tidak ada lagi has. Yang digunakan hanya satu kata, yaitu adalah have. Jadi has tidak digunakan dalam kalimat negatif maupun nanti di kalimat pertanyaan. Karena apa? Karena
sudah ada kata kerja bantu do dan does. Oke, remember, tidak ada kata has, yang digunakan hanyalah kata have-nya saja. Oke, contoh ya. Kita ke pola kalimatnya. Yang pertama adalah kalimat itu selalu ada subjek. Subjek ya, pelaku utama dalam suatu kalimat. Kemudian diikuti oleh do not atau does not. Ingat, do not atau does not. Kemudian diikuti oleh have. Ingat, have. Lalu baru objek. Nah, sebelumnya Kak kasih tahu ke kalian, kenapa ada do, kenapa ada does, kapan kita menggunakan do sama does. Ingat, not tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu dengan kata kerja bantu. Nah, do not digunakan apabila subjeknya adalah jamak. Nah, subjek jamak sudah Pak Libet kasih tahu ya di pertemuan awal kemarin. Kemudian kita menggunakan kata does not apabila subjeknya tunggal, gitu ya. Dan diikuti oleh have. Ingat, have. Contoh kalimat, they do not have a new teacher. They do not have a new teacher. They termasuk dalam subjek jamak, ya, ini. Maka nanti menggunakan kata kerja bantu do untuk membentuk kalimat negatif do not. They do not, kemudian diikuti oleh kata have. Nah ini, have, bukan has, have. Ingat, have. Kemudian objeknya, gitu ya. Jadi artinya menjadi mereka tidak, jadi do not itu tidak mempunyai seorang guru baru. Mereka tidak mempunyai seorang guru baru. Contoh yang kedua. Nah, ini kita gunakan subjek tunggal karena hanya ada satu orang, yaitu Rudy. Kalimat negatifnya menjadi Rudy does not have a new teacher. Perhatikan sekali lagi, Rudy does not have a new teacher. Nah, sini ada perubahannya ya. Di sini menggunakan does not karena subjeknya Rudy ini tunggal, ya, ini tunggal. Maka menggunakan kata kerja bantu does dan diikuti not untuk membentuk kata tidak. Rudy does not. Lalu have. Nah, ingat, kalimat negatif yang digunakan hanya have untuk mempunyainya ya. Has tidak digunakan. Have, kemudian objeknya a new teacher. Rudy does not have a new teacher. Rudy tidak mempunyai seorang guru baru. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalimat negatif ini untuk membuat kalimat yang artinya adalah tidak mempunyai. Di mana dalam membentuk kalimat tidak atau negatif ini diperlukan kata kerja bantu do dan does untuk membantu pembuatan kata tidak. Do not, does not. Kapan kita menggunakan do not? Apabila subjeknya jamak. Kapan kita menggunakan does not? Apabila subjeknya tunggal. Dan ingat, dalam kalimat negatif has tidak digunakan. Yang digunakan adalah have. Semuanya have. Oke? Paham anak-anak? Oke. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita ke kalimat interrogatif. Interrogatif artinya adalah pertanyaan. Nah, kita akan belajar membuat kalimat bertanya dalam bentuk yes no questions kepada orang lain dalam bahasa Inggris dengan keywordnya adalah has have tadi ya. Oke. Nah, kalimat tanya di sini seperti yang Ibu bilang tadi adalah yes no questions. Artinya pertanyaan yang jawabannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu
bisa yes, dan bisa no. Gitu ya. Yes, no. Itu adalah jawaban yang hanya ada dalam pertanyaan yang kita ajukan. Namanya yes no questions. Nah, yes no questions ini seperti pada kalimat negatif memerlukan kata kerja bantu, yaitu do dan does. Do dan does. Oke, dimana nanti kalimat do dan does ini berada di paling awal dalam kalimatnya. Jadi kalau misalkan di kalimat positif sama negatif, subjek terlebih dahulu di paling awal, maka dalam kalimat pertanyaan yang paling awal adalah kata kerja bantunya, yaitu do atau does. Berikut pula kalimatnya. Do, does, baru diikuti oleh subjek. Oke? Subjek menjadi nomor 2 dalam kalimat. Ingat, do atau does di paling awal. Kemudian bentuk subjek, kemudian have, kemudian objek, lalu tanda tanya. Ingat, dalam kalimat pertanyaan atau interrogatif ini yang digunakan hanyalah kata have. Kata have. Has-nya tidak dipakai. Has-nya hanya pada kalimat positif saja. Oke? Have. Nah, do dan does. Kapan kita menggunakan do? Apabila subjeknya jamak dan spesial. Kapan kita menggunakan does? Apabila subjeknya tunggal. Contoh dalam kalimat, do they have a new teacher? Nah, di sini subjeknya adalah they. They termasuk jamak. Maka kata kerja bantu yang digunakan adalah do di paling awal. Do they have a new teacher? Nah, ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, apakah mereka mempunyai seorang guru baru? Ya, bisa. Tidak, tidak bisa. Nah, ini namanya yes no questions. Jawabannya bisa yes, bisa no. Itu ya. Nah, lanjut. Yang kedua, di sini dalam kalimat yang Pak Gubernur di sini, subjeknya adalah Rudi dan Rudi itu adalah tunggal. Maka kata kerja bantu yang digunakan adalah does. So, kalimat pertanyaannya menjadi, does Rudi have a new teacher? Nah, does Rudi have? Ingat, have a new teacher. Apakah Rudi mempunyai seorang guru baru? Yes, no. Nah, itu. Ingat, jadi kesimpulannya anak-anak dari kalimat tanya ini bentuknya adalah yes no questions, yaitu pertanyaan yang jawabannya hanya 2 kemungkinan, bisa yes, bisa no. Kemudian yang digunakan di sini adalah have, bukan has. Ingat, has hanya ada dalam kalimat positif saja. Kemudian dalam kalimat pertanyaan diperlukan kata kerja bantu do sama does. Do digunakan apabila subjeknya jamak, does digunakan apabila subjeknya tunggal. Dan jangan lupa di paling akhir kalimat ada tanda tanyanya. Oke? Ada pertanyaan? Silahkan tanya. Thank you.